mata, perempuan ini dengan wajah yang hancur, tangannya nempel di kaca, dan seperti... Oh, cut. Dia lagi duduk di atas motor lah. Rama ini kaget, kok bisa tahu perempuan ini kalau ada? Gerak. Episode selanjutnya yaitu episode yang kami kasih judul Ratih. Nah, dalam episode ini waktu itu di Kembara Sunyi ini kami senang untuk pindah-pindah lokasi syuting. Beberapa kali kami juga syuting di gunung, benar-benar di gunung kami bikin tenda. Jadi memang aku pribadi itu suka yang seperti itu. Mungkin akhir-akhir ini aja masih tetap di studio. Insya Allah di kemudian hari kami juga pengen pindah-pindah tempat. Jadi waktu itu kami senang pindah-pindah tempat supaya kami nggak cuma di studio. Dan waktu itu aku berpikiran karena cerita Ratih ini dikirim oleh Sobat Kembara. Jadi ceritanya ada Sobat Kembara yang namanya Gigi kalau nggak salah. Gigi ini punya teman gaib, seorang jin perempuan yang asalnya dari sebuah kerajaan masa lampau yang dia biasa memanggilnya Ratih. Jadi dari cerita itulah ketika membaca cerita ini kayaknya cerita ini menarik, harus kita ceritakan. Nah, aku ngomong ke teman-teman, kita cari lokasi syuting yang beda. Nah, kebetulan ada satu teman kami itu yang beliau itu seorang guru SMP. Beliau mengajar di sebuah SMP di luar kota Surabaya. Jadi dia ini sering cerita sebenarnya sebelum-sebelumnya. Tang, di tempatku itu, di sekolahanku itu angker. Dulu pernah ada anak yang kesurupan dan lain sebagainya. Karena lokasi sekolahnya ini ada di pinggiran kota. Apalagi di luar kota Surabaya, dan pada saat itu lokasi sekolahnya ini benar-benar di pinggiran tambak-tambak lah pokoknya. Nah, dia mengungkapkan ada satu pohon beringin besar di sekolahnya itu, dan sering kali banyak murid-muridnya ini yang kesurupan. Ya, jadi pada waktu itu kami punya ide, coba deh hubungi Mas Imam ini, namanya Mas Imam. Kami hubungi Mas Imam, Mas, boleh nggak Mas, kami syuting di sekolahanmu, di kelas yang mana gitu. Ya nggak apa-apa, ini kebetulan anak-anak lagi libur, kan ada PSBB. Bener ya Mas? Iya, datangnya ke sini, jam berapa? Jam 7 malam lah kami ke sana. Nah, begitu sampai di sana, kami ngopi-ngopi dulu, karena sudah lama nggak ketemu, ngopi, ngobrol-ngobrol, barulah berangkat menuju ke sekolahannya. Nah, memang sekolah SMP ini jauh dari perkampungan penduduk, dan di sebelahnya ini sudah tambak-tambak semua. Begitu masuk di halaman sekolahnya besar banget, kami parkir motor dan jalan. Begitu jalan melewati lorong, di sebelah kiri ada pohon beringin yang diceritakan Mas Imam itu. Pohon beringin ini kelihatan sekali kalau sudah tua umurnya. Langsunglah Mas Imam ini ngajak ke belakang sendiri. Mas Imam bilang, kalau mau syuting di belakang aja, karena lokasi kelas-kelas yang ada di belakang itu yang paling horor. Begitu ada di belakang, kami melewati satu kelas. Karena kelas-kelas ini posisinya terbuka semua. Posisinya kebuka, nggak kekunci. Begitu kami melewati satu ruangan kelas, Imam ini nggak berhenti. Mas Imam nggak berhenti. Dia terus jalan menuju ke pojok. Tapi waktu itu aku berhenti.
Aku noleh ke arah kanan, kayaknya ada sinyal. Jadi aku ngelihat kelas ini kayaknya cocok deh buat syuting. Jadi pas waktu itu Mas Imam, Idris dan juga Raymond ini sudah jalan ke sana, aku ngomong ke anak-anak, Mas, kenapa? Di sini aja, di kelas ini aja. Lah Mas Imam ini diem. Oh, mau di kelas itu ta? Ya di sini aja Mas. Oh ya wis, nggak apa-apa. Nah, akhirnya kami pun mulai mempersiapkan lighting dan segala macam. Tiba-tiba pas duduk ngerokok, Mas Imam ini diem. Kenapa Mas? Nggak boleh ta? Kami syuting di sini. Ya nggak apa-apa. Cuma aku ini heran sama kamu, Tang. Mas Imam ngomong. Kenapa Mas? Maunya itu tak carikan tempat di pojok kelas. Soalnya kelas ini itu sering terjadi kesurupan. Nah, waktu itu sekitar jam setengah 12 malam kami memulai proses syuting itu. Pada saat syuting ini berjalan, nggak ada kejadian apa-apa. Proses syuting berjalan normal, seperti sedia kala, seperti apa adanya, nggak ada gangguan-gangguan apapun. Tapi setelah syuting ini selesai, tiba-tiba kami itu mencium bau kemenyan. Dan baunya itu benar-benar pekat banget, baunya menusuk hidung. Terus aku curiga ngomong ke Mas Imam sebagai tuan rumah, "Loh Mas, iki sopo sing bakar menyan iki? Yang bakar menyan ini siapa?" Gak ngerti yo. Aku dewi yo baru kali iki kok mencium bau menyan. Sebelum-sebelumnya juga nggak pernah aku nyium bau menyan. Serius Mas? Iya serius. Seperti yang tak bilang tadi, memang di ruangan ini sering banyak murid-murid itu yang kesurupan. Ya wis lah, ayo dikemas-kemasi aja lah. Setelah berkemas-kemas, akhirnya kami pun balik dan otomatis melewati pohon beringin tadi. Begitu melewati pohon beringin itu, tiba-tiba sekelebatan itu kayak kita semua itu ngelihat kayak ada dua orang anak kecil ini yang lari menuju ke satu ruangan. Nah langsunglah aku ngomong ke Mas Imam, "Loh Mas, itu tadi anaknya siapa? Anaknya Pak Bon atau siapa?" "Enggak kok, kamu ya lihat ya." "Iya Mas, lihat." Ternyata kami semua itu ngelihat ada dua orang anak kecil yang lari dari arah pohon beringin itu. Nah Mas Imam ini memastikan lagi, enggak, itu bukan anak siapa-siapa. Ya wis, itu tadi yang tak bilang bahwa pohon beringin ini memang angker. Ya sudahlah, kejadian ini pun selesai, proses syuting ini selesai. Setelah itu kami pun pulang. Nah, beberapa saat kemudian setelah proses editing, video episode Rate ini pun ditayangkan. Dan pada saat yang sama banyak sekali komentar-komentar dari teman-teman yang mengatakan bahwa ketika mereka nonton video itu di ruangan kelas, beberapa dari teman-teman yang nonton ini banyak yang ngelihat ada beberapa orang itu yang berseliweran. Bahkan ada juga satu sosok itu yang dari tadi, dari sejak awal aku cerita, sosok ini selalu ngintip di belakang meja. Nah, hal itulah yang kemudian ditangkap oleh teman-teman yang nonton di episode Rate. Kami sendiri juga nggak tahu pada saat kami menceritakan tentang itu, dan pada saat kami cerita di kelas itu, kami juga nggak merasakan ada kejadian-kejadian ganjil. Cuman pada saat di akhir-akhir cerita, kami memang benar-benar mencium aroma menyan. Nah, yang menarik dari cerita Rate ini, setelah cerita Rate kami tayangkan, ternyata Mas Gigi ini, pemilik cerita, mulai cerita pada Kembar Sunyi. Jadi sebenarnya sebelum Mas Gigi ini mengirimkan cerita pada Kembar Sunyi, dia izin lebih dulu ke Rate. "Rate, mau nggak ceritamu ini tak ceritakan ke mas-mas Kembar Sunyi?" Ternyata dalam proses tertentu Rate ini sudah berkunjung ke studio Kembar Sunyi. Nah, hal ini memang kayak bener-bener klop. Jadi pada malam itu, setelah proses syuting, nggak tahu syuting apa waktu itu, cerita apa aku juga lupa. Jadi sebelum Gigi kirim cerita, ternyata Rate ini sudah datang di studio Kembar Sunyi. Dan waktu itu memang hari Sabtu malam Minggu, kami memang sudah berniat untuk tidur di studio yang di apartemen itu. Karena hari itu Sabtu malam Minggu, kami semua memutuskan untuk tidur di apartemen.
Nah, yang cewek-cewek ini, yang istri-istri itu tidur di dalam kamar, sedangkan kami yang cowok, aku, Idris sama Raymond, tidur di ruang tamu. Kebetulan aku tidur yang paling pojok, dekat dengan pintu. Tiba-tiba antara sadar dan nggak sadar, dalam keadaan itu, datanglah satu orang perempuan. Perempuan ini cantik. Jadi kayak orang-orang dari kerajaan. Dia datang ngeliat, terus tak tanya, "Loh, mbaknya ini siapa?" Dia cuma diam, senyum, terus pergi. Nah, setelah beberapa hari setelah itu, barulah ada cerita masuk tentang Rate ini, dan setelah cerita Rate ini ditayangkan, barulah Mas Gigi ini cerita, "Mas, sebenarnya pas waktu aku mau cerita tentang Rate ini, aku izin lebih dulu ke Rate. Dan Rate ini sengaja datang ke studio Kembara Sunyi, dia ngelihat seperti apa sih Kembara Sunyi ini, apakah pantas untuk ceritaku ini diceritakan." Pas Gigi ngomong seperti itu, tiba-tiba aku kayak flashback. Loh, memang iya Mas, memang bener Mas. Ada sosok yang datang memang di studio Kembara Sunyi, dan sosok ini cantik. Ciri-cirinya persis seperti yang diceritakan oleh Gigi, bahwa Rate itu memang seperti itu ciri-cirinya Mas. Dia pakai busana seperti busana-busana kerajaan Jawa, persis seperti itu. Episode selanjutnya yang mau kami ceritakan ini adalah episode Budeng. Dimana pada waktu itu ada cerita yang masuk dari sobat kembara. Dia cewek yang dia nggak mau disebutkan namanya. Dia cerita pada waktu itu dia pernah ngekos di kos-kosan di daerah Jogja, dan dia sempat mau ditumbalkan sama ibu kosnya. Cerita inilah yang kami angkat. Kemudian pas waktu itu kebetulan kami ini lagi berkunjung di daerah Magetan. Jadi aku pribadi ini seneng dengan daerah sana, terutama di lereng Lawu. Kami sangat senang sekali berkunjung ke daerah sana, dan kebetulan kami punya teman yang rumahnya di daerah Magetan. Nah, rumahnya di sana itu sudah lama tidak ditempati karena kakek dan neneknya sudah lama sekali meninggal. Jadi kalau pas temanku ini ke sana, barulah rumah ini dibuka. Jadi beberapa hari sekali dibersihkan oleh tetangga. Nah, pas waktu kami berkunjung ke sana, cerita Budeng ini kami bawa. Jadi rencananya kami akan ceritakan di Magetan sana. Nah, begitu pertama kali masuk ke rumah temanku ini, karena rumah ini sudah lama nggak ditempati, perabotan-perabotan yang ada di dalam rumah itu juga perabotan jadul, perabotan dari kakek dan neneknya. Begitu masuk pertama kali, kami memilih lokasi syuting di kamar almarhum buyutnya itu, di almarhum neneknya itu. Suasana ranjang ini masih terlihat jadul. Ada seperti besi, ranjang besi itu, dan perabotan-perabotan seperti jam beker, lemari, kursi, dan lain sebagainya itu masih sangat jadul, dan itu sesuai dengan passionku. Ini memang aku senang dengan benda-benda yang jadul-jadul seperti itu. Jadi aku langsung milih, kita nanti syuting di sini. Ini cocok ini, tinggal diatur lightingnya. Mulailah waktu itu Raymond, Idris, dan juga temanku si Pam-Pam ini ngatur lighting, dan kami pun bersantai di luar. Sampai sekitar jam 11 malam, barulah setelah konsentrasi, menghafal lagi cerita-cerita, akhirnya aku bilang ke teman-teman, "Oke, aku siap, ayo kita mulai syuting." Pas masuk, tiba-tiba suasananya itu beda, nggak seperti di awal. Pas waktu awal kami nyiapkan lighting itu, nggak ada suasana yang beda. Tapi pas pada saat mau syuting, tiba-tiba pas waktu masuk rumah, ada angin yang berembus itu, anginnya tuh kerasa nggak enak banget, dicampur dengan aroma-aroma bunga. Nah, awalnya aku mikir mungkin ini bau kapur barus. Jadi karena rumah ini sudah lama nggak ditempati, dan banyak sekali kain-kain yang masuk di dalam lemari itu dikasih kapur barus. Jadi awalnya aku mikir ini mungkin bau kapur barus. Dan waktu itu langsunglah kami masuk ke kamar. Tiba-tiba pas semua lagi ngumpul di kamar yang satu, lampu semua ini mati kecuali lampu yang menyorot ke aku. Tiba-tiba kamar yang ada di belakang itu kebuka sendiri, dan kebukanya itu bukan kedorong angin, tapi benar-benar gagang pintu ini ada yang buka, cekrek, nyek.
langsunglah semua pandangan ini menuju ke pintu itu. Karena suasananya gelap, jadi waktu itu si Idris ini sampai sempat memundurkan badannya, saking dia ini kagetnya. Karena pintu itu benar-benar kayak ada yang buka, cekrek, langsunglah kami diem. Syuting ini belum dimulai, karena posisiku ada di dalam kamar, sedangkan teman-teman ini ada di ruang tengah, di mana waktu itu mereka bisa ngelihat ke arahku dan juga ke arah kamar yang kebuka itu. Begitu kamar kebuka, aku ini sebenarnya juga dengar krak, nyek. Tak kira waktu itu ada orang lain. Mungkin ada salah satu istri kami yang sengaja masuk ke rumah itu. Jadi waktu itu aku tetap berpikir seperti itu. Ternyata nggak ada orang lain. Dan benar-benar pintu itu ada yang buka, cekrek, nyek. Nah, karena teman-teman takut, mereka semua terpaku di tempatnya masing-masing. Nggak berani ngecek itu apa. Akhirnya aku lepaslah mikrofon lagi. Clip on ini tak lepas, tak datengin kamar itu. Kamar ini kebuka, begitu tak buka, tak lihat memang nggak ada siapa-siapa. Hanya ada tumpukan-tumpukan baju di atas tempat tidur. Terus dari situlah aku mengucapkan salam. Assalamualaikum, Mbak Nuwun Sewu, Mbak Nggih. Nunut syuting niki lari-lari. Jadi secara otomatis aku ngomong seperti itu. Karena ya gimana pun juga kita harus izin. Kita bukan tuan rumah di sana. Nah, setelah itu aku tutup lagi dan langsung aku bilang ke teman-teman, ayo kirim Al-Fatihah untuk kakek dan neneknya Mas Pampam. Ayolah. Barulah setelah kirim Al-Fatihah itu suasananya langsung beda. Barulah proses syuting ini dimulai. Nah, pas waktu proses syuting dimulai, karena aku ini ngadep ke arah luar, teman-teman semua 3 orang itu ngadep ke arahku. Jadi otomatis aku sendiri yang ngadep ke arah luar, di mana di luar itu gelap. Tiba-tiba pas cerita, di tengah-tengah cerita itu, aku langsung nggak konsentrasi. Karena tiba-tiba aku ngelihat ada yang lewat. Nggak tahu ini sosok laki-laki atau perempuan, yang jelas ada yang lewat di belakang mereka, di belakang teman-teman itu. Dari situ langsunglah belepotan. Nah, karena belepotan, akhirnya aku bilang, ulang. Otomatis ngulang lagi dari awal. Tapi mereka waktu itu nggak tanya, kenapa Mas? Untungnya mereka nggak tanya, dan waktu itu aku juga nggak jelasin. Jadi langsunglah mulai dari awal lagi. Begitu mulai dari awal, belum sampai 5 menit cerita, tiba-tiba aku melihat lagi ada yang lewat. Yang tadinya sosok ini menuju ke arah luar, tiba-tiba dari luar menuju ke arah dalam. Tapi sekali lagi aku nggak bisa melihat, ini apakah sosok laki-laki atau perempuan. Nah, pada saat inilah yang seharusnya aku fokus di depan, tiba-tiba mataku itu agak ngelirik. Dari situlah teman-teman ini nangkep gelagat dari mataku yang aneh. Mas, ono apa Mas? Ono apa Mas? Mereka sudah mulai takut. Karena aku ngelihat ke arah luar. Enggak. Ayo ulangi dari awal yuk. Kenapa Mas? Enggak, aku ngelihat sekelebatan ada yang lewat. Waduh Mas, ya apa ini? Ditunda atau gimana syutingnya? Sudah nggak apa-apa, wis tanggung wis. Langsung aja lah. Nah, beberapa cerita itu memang karena gangguan-gangguan semacam itu mempengaruhi konsentrasiku untuk bercerita. Karena yang pertama, pada saat aku cerita itu tanpa teks sama sekali. Jadi benar-benar hafalan. Jadi aku harus ngontrol kerangka-kerangka dari awal cerita sampai dari akhir cerita harus tak tata benar-benar rapi. Jadi harus benar-benar memerlukan konsentrasi yang tinggi. Seketika itu juga ketika ada gangguan, otomatis konsentrasiku terganggu. Dan pada saat itu, setelah cerita ini selesai, langsunglah aku mengucap syukur, Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya cerita ini bisa terselesaikan. Padahal sudah mengalami cut berkali-kali. Dan sudah mengalami proses harus mengulangi lagi dari awal. Jadi setelah proses syuting itu selesai, langsunglah dari dalam hatiku, alhamdulillah akhirnya proses ini pun selesai. Akhirnya semua pun beres-beres. Setelah beres-beres itu tiba-tiba ada satu orang teman ini. Waktu itu kalau nggak salah Idris. Idris itu nemu satu benda. Jadi dia ini juga heran. Benda ini yang pada waktu mereka mempersiapkan lighting, benda ini nggak ada. Tapi pas waktu proses syuting ini selesai, pas mereka beres-beres, tiba-tiba Idris ini nemu satu benda ini. Nah, benda ini teman-teman
seperti bungkusan kain putih, tiba-tiba ada di atas tempat tidur. Padahal tempat tidur ini sebelumnya sudah dibersihkan. Dan tempat tidur inilah yang tak pakai untuk proses syuting, karena aku duduk di atas tempat tidur. Jadi begitu aku berdiri meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Idris ini nemu bingkisan kain putih itu. Yang nggak tahu kain putih ini apa. Ketika dikonfirmasi ke tuan rumah, yaitu si Mamam ini, dia juga nggak tahu. Dia bilang, ya wes lah, taruh di situ aja mas. Nggak tahu aku itu apa. Karena dia sendiri nggak tahu banyak barang-barang yang ada di sana. Mungkin waktu itu menurut si tuan rumah, mungkin ini punya nenekku lebih dulu. Dan nggak tahu ini isiannya apa, lebih baik nggak usah dibuka. Kita lanjut ke episode selanjutnya, yaitu episode yang kami beri judul Lastri. Sebenarnya pada saat dapat cerita ini tanpa sengaja. Jadi waktu itu ada beberapa tim dari Kembara Sunyi itu yang belum membaca cerita ini di email. Tiba-tiba waktu itu pas waktu aku lagi senggang, aku buka-buka email. Tiba-tiba nemu cerita ini. Cerita ini dikirim oleh sobat Kembara yang asalnya dari Malang. Waktu itu agak lupa siapa namanya. Waktu tak baca, tiba-tiba cerita ini kayaknya auranya kuat banget. Auranya benar-benar mistis. Begitu tak baca, wih gila cerita ini. Terus aku ngomong ke teman-teman, sudah ada yang baca ini belum? Belum mas, cerita apa mas? Ini loh, cerita dari teman-teman Malang. Sudah baca belum? Ternyata belum. Jadi ceritanya, si anak ini dia jaga warnet, dan setiap malam itu dia ditelepon oleh sosok perempuan yang dia nggak tahu itu siapa. Si sosok perempuan ini, dia bilang kalau dia tinggal di warnet tersebut. Jadi sebenarnya si laki-laki ini belum tahu. Terus pada satu saat, ini sosok perempuan yang selalu telepon tiap malam ini kok tahu kondisinya. Jadi pas waktu dia mau nutup warnet, si cewek ini bilang, karena dia pakai headset, mas, itu loh lampu toilet belum kamu matiin. Ah masa sih? Udah kok. Coba kamu cek lagi. Ternyata pas waktu dicek, memang benar lampu toilet belum dimatiin. Loh kok kamu tahu? Kamu ini kok tahu gimana sih? Udahlah mas, aku tahu. Nah pas waktu dia mau balik, si cewek ini yang ada di telepon itu bilang, mas, kamu jangan lewat dulu deh. Di sebelah kananmu itu ada sosok. Dia serem, dia jahat. Hah? Yang bener? Iya, sebentar, kamu jangan lewat dulu. Jadi di samping itu ada pintu kaca yang bisa ngelihat ke arah luar, dan itu kayak semacam taman yang sudah terbengkalai lah. Jadi pas waktu cewek ini ngomong seperti itu, dia pun ikut diam, si sosok laki-laki ini. Setelah itu si cewek ini ngomong lagi, sudah mas, dia udah pergi, kamu bisa jalan. Akhirnya dia jalan. Dan setiap kali, setiap malam, si cewek ini selalu telepon. Nah singkat cerita, si cowok ini akhirnya curiga. Mbak, kalau kamu nggak mau jujur, kamu nggak usah telepon lagi. Jadi ada satu kejadian yang pagi harinya, ketika nomor ini ditelepon, ternyata nomor ini nggak aktif. Jadi dia kenal dari Facebook, nggak tahu gimana ceritanya dia kenal dengan sosok perempuan ini. Dan pada saat terakhir-terakhir, si cowok ini sudah merasa dia terganggu. Dia ngomong ke cewek ini, kalau kamu nggak mau ngaku, kamu nggak usah telepon-telepon lagi. Telepon ini tak tutup. Kamu tinggal di mana? Ternyata si perempuan ini bilang, aku itu tinggal di warnet itu, mas. Sambil ketawa seperti itu. Akhirnya dia ngerasa merinding, ditutup lah. Ternyata si perempuan ini yang telepon si laki-laki tersebut, dia ngaku kalau dia tinggalnya di warnet tersebut, dan dia sudah lama tinggal di sana, tapi dia nggak nyaman. Karena di warnet itu ada juga satu sosok makhluk halus, dia sama-sama perempuan, yang dia itu jahat banget. Jadi ada dua sosok yang tinggal di sana, satu baik dan satu jahat. Nggak tahu ketika membaca cerita itu, tiba-tiba aku itu merasa kayaknya cerita ini harus diceritain. Karena aura mistisnya itu benar-benar kuat. Langsunglah cerita ini tak olah, tak pelajari. Kami juga mengkonfirmasi narasumber tentang cerita ini, apakah ada tambahan-tambahan cerita atau mungkin
ada cerita yang belum diceritakan di email. Setelah kami konfirmasi, barulah cerita ini siap kami ceritakan. Ternyata sebelum cerita itu, dalam hati kecilku itu sempat ada kejahilan. Waktu itu aku sempat batin, kalau kalian ini memang benar yang tinggal di warnet tersebut, coba deh main-main ke studioku, aku pengen tahu kalian. Nah ternyata beberapa hari setelah itu nggak ada kejadian apa-apa. Barulah 2 malam setelah aku batin seperti itu, aku ini tidur. Nah dalam keadaan sadar nggak sadar, tiba-tiba aku dengar ada suara orang nangis. Lah suaranya ini nggak kayak cewek juga nggak kayak cowok, mohon maaf ya. Sepertinya ini kayak bencong lah. Dia ini kayak banci lah suaranya. Pas waktu aku bangun, aku ngelihat ada sosok yang tampilannya itu seperti perempuan, tapi rambutnya acak-acakan dan wajahnya itu sangat benar-benar menyeramkan lah. Dan postur tubuhnya itu nggak kayak cewek yang seperti biasa. Dia kayak agak tinggi besar. Dia nangis di pojokan. Waktu itu posisinya ada di apartemen. Dia nangis di pojokan. Terus tak lihat, sopo kon? Sopo kon? Ini masih dalam keadaan sadar nggak sadar. Aku tanya, sopo kon? Dia tiba-tiba menghentikan tangisannya. Terus dia itu merangkak ke arahku terus ngomong, Mas, aku boleh tinggal di sini nggak, Mas? Aku boleh tinggal di sini nggak, Mas? Loh, kok ini sopo? Kamu ini siapa? Pokoknya aku mau tinggal di sini, Mas. Gak. Kamu nggak boleh tinggal di sini. Nggak boleh tinggal di sini. Pulang kamu. Terus dia tuh kayak ketakutan. Lah aku lanjut tidur lagi. Perasaanku waktu itu aku tidur lagi dan tiba-tiba kayak mimpi. Tapi mimpi itu kayak benar-benar nyata. Tiba-tiba ada yang buka pintu. Jadi begitu si sosok ini buka pintu, ada sosok perempuan tingginya sekitar 150-an cm lah. Dia tiba-tiba datang, wajahnya itu kayak Chinese, agak-agak cabi. Dia datang, Mas Itang, aku Maria, Mas. Loh, Maria siapa ya? Itu Mas Maria yang ada di cerita itu. Jadi yang nelpon si cowok itu aku, Mas. Loh, oh, jadi kamu yang nelpon itu. Nah, di cerita Lastri ini, memang si cowok ini ditelepon sosok misterius. Ternyata sosok perempuan ini adalah sosok penunggu yang ada di warnet tersebut. Dan dia ini mengaku namanya Maria. Dia datang, dia menyebutkan namanya Maria. Loh, Maria, berarti yang telepon si cowok itu kamu? Iya, Mas. Lah terus yang tadi ketemu aku itu siapa? Mas, ya itu tadi yang namanya Lastri. Yang tak ceritain yang dia itu jahat. Udah, Mas ya, aku nggak bisa lama-lama di sini. Terus sosok Maria ini langsung pergi. Jadi dari situ aku sadar, oh ternyata sosok Maria yang tinggal di warnet itu, dia ini ketakutan sama sosok yang namanya Lastri ini, yang dia itu katanya jahat. Nah dari cerita-cerita itu akhirnya, setelah mendalami isi cerita, barulah proses syuting ini dimulai. Nah disinilah keanehan itu terjadi. Pada saat proses syuting, waktu itu karena syuting ini dimulai jam 9 malam, tiba-tiba di tengah-tengah proses syuting, banyak sekali gangguan. Terutama benda-benda ini ada yang bergerak dengan sendirinya. Waktu itu kalau nggak salah ada termos yang buat pajangan di atas, tiba-tiba gerak dengan sendirinya. Nah waktu itu aku ini nggak suka, emosiku itu benar-benar nggak terkontrol. Aku tuh benar-benar sebel pada kondisi waktu itu. Karena syuting ini bolak-balik harus di-cut. Ketika di tengah jalan syuting ini dimulai, cerita sudah di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ada benda yang bergerak dengan sendirinya. Otomatis cerita harus dimulai dari awal. Nah di situ aku itu sampai mesu, jancuk, sampai mesu seperti itu. Karena di tengah jalan cerita tiba-tiba harus di-cut karena ada gangguan semacam itu. Sampai pada akhirnya ini nggak bisa kalau diterus-teruskan seperti ini, harus benar-benar nggak ada gangguan sama sekali. Karena waktu itu kami sendiri juga nggak mau dicap sebagai konten kreator atau channel YouTube yang banyak rekayasa dengan gangguan-gangguan. Jadi ketika ada gangguan semacam itu, jangan sampailah ditayangkan. Jangan sampai dimasukkan lagi kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi waktu itu sempat ngomong ke teman-teman,
di-cut aja lah, kita mulai dari awal sampai benar-benar nggak ada gangguan. Akhirnya setelah proses cut sekitar 4 kali, barulah nggak ada gangguan apapun. Tapi ada usulan dari teman-teman, sudahlah yang termos yang gerak tadi dimasukkan aja, tetap ditayangkan di akhir-akhir video. Akhirnya dengan kesepakatan itu, termos yang bergerak dengan sendirinya itu tetap kami tayangkan di akhir video, di episode Lastri. Di sudut mata, perempuan ini dengan wajah yang hancur, tangannya nempel di kaca, dan seperti... Oh, cut. Dia lagi duduk di atas motor lah. Rama ini kaget, kok bisa tahu perempuan ini kalau ada... gerak. Nah, di episode selanjutnya yang kami mau ceritakan, di mana pada episode ini kami mengalami gangguan, yaitu di episode santet talingan mayat perawan. Cerita ini dikirim sobat kembara yang beliau ini, si sosok perempuan ini sekarang berdomisili di Turki. Jadi dia ceritakan pada saat itu dia berkali-kali gagal menikah karena ternyata dia dikirimi santet atau sihir. Jadi si perempuan ini sebenarnya nggak sadar bahwa selama ini dia ada yang nutup. Dia nggak sadar, dan karena dia juga nggak percaya dengan hal-hal semacam itu. Barulah ketika 3 kali berturut-turut dia gagal menikah, kakaknya yang ada di Ternate itu nyuruh dia untuk datang ke sana, dan akhirnya dilakukan pengobatan-pengobatan secara ruqyah syar'i. Pada akhirnya dia benar-benar percaya sampai dia ngelihat sendiri sihir yang dikirim atau buhul yang dikirim itu. Ada semacam benda yang bentuknya seperti kayu manis kering. Ternyata belakangan dia tahu bahwa benda itu adalah telinga dari mayat perempuan yang perawan, yang sengaja disobek oleh si sosok orang jahat tersebut atau si dukun tersebut untuk digunakan media sihir. Nah, pada saat cerita ini dikirimkan di Kembara Sunyi, waktu aku baca cerita itu, yang muncul waktu itu emosional. Tiba-tiba aku tuh emosionalku itu nggak terkontrol. Jadi kayak seolah-olah menghayati cerita tersebut. Di samping itu juga, nggak tahu kenapa, sesekali itu aku sering nggak terkontrol ketika menceritakan cerita ini. Jadi benar-benar cerita itu kebawa. Dan beberapa kali menceritakan cerita ini, di tengah-tengah syuting, tiba-tiba aku tuh marah dengan sendirinya. Nggak tahu aku ini marah sama siapa, kayak aku tuh benar-benar berperang dengan sesuatu. Dari situlah, berhari-hari kemudian cerita ini belum berhasil diceritakan karena emosiku yang masih labil waktu itu. Aku sendiri nggak tahu kenapa ya cerita ini kok aneh. Ini benar-benar tak alami sendiri. Cerita ini kekuatan magisnya itu benar-benar kuat sekali. Jadi kayak seolah-olah si dukun yang ada di cerita tersebut masih nggak terima. Sampai hari itu juga masih nggak terima. Dan dia kayak berusaha untuk melawan aku sendiri. Padahal aku ini cuma mau menceritakan. Tapi seolah-olah si dukun ini nggak terima. Jadi beberapa hari cerita ini sempat cut. Sampai proses-proses syuting itu tak coba dengan berbagai macam cara. Cobalah kita pindah studio aja lah. Mungkin suasana sudah nggak nyaman. Kita coba pindah studio, kita sewa hotel. Pada akhirnya ketika di hotel, cerita ini juga nggak berhasil diceritakan. Aku gagal cerita di tengah-tengah jalan, tiba-tiba aku emosiku meluap-luap. Dan sampai aku itu sumpah serampah pada si dukun tersebut yang melakukan sihir ini. Nggak tahu cerita ini kenapa kok begitu magisnya. Padahal cerita ini sudah lama berlalu. Si pencerita ini sudah menikah dengan orang Turki dan tinggal di sana. Jadi cerita ini sudah berlalu. Tapi seolah-olah dalam mata batinku itu bilang bahwa si dukun ini masih nggak terima. Bahkan pada saat cerita ini tak ceritakan, si dukun ini masih nggak terima sama aku sendiri yang menceritakan. Akhirnya harus ditempuh jalan lain. Ini cerita ini harus tak ceritakan
dengan cara yang berbeda. Malam itu sengaja, hanya untuk menceritakan cerita ini, aku tuh bangun di tengah malam, aku mendirikan sholat malam, dan aku minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, ini aku mau cerita. Cerita ini begitu beratnya. Kayak seolah si dukun ini nggak terima. Jadi aku mengungkapkan hal itu pada saat bangun malam. Ini cerita mengganggu psikologisku banget. Betapa cerita ini mengganggu keseharianku beberapa hari ini. Sampai hampir 1 minggu aku terganggu dengan cerita ini. Karena nggak berhasil menceritakan. Kayak seolah-olah susah untuk masuk dalam cerita ini. Padahal selama channel YouTube Gembara Sunyi ini ada, cerita-cerita yang tak ceritakan itu gampang tak kuasai. Tapi untuk cerita satu ini benar-benar sulit. Sampai pada akhirnya aku minta petunjuk bangun malam supaya cerita ini bisa tak ceritakan. Setelah itu barulah aku berdoa zikir-zikir sampai subuh hari. Setelah subuh seharian penuh aku mempelajari lagi cerita-cerita ini. Tak pelajari lagi sampai tak hafalkan cerita itu dan tak rasa cerita ini siap untuk diceritakan. Barulah malam itu digelar proses syuting dan alhamdulillah setelah proses syuting ini pun berjalan lancar meskipun ada beberapa kendala waktu itu. Di tengah-tengah perjalanan ada perasaan yang marah sekali lagi. Tapi di saat yang bersamaan aku coba istighfar, astagfirullahaladzim. Akhirnya cerita ini pun kembali bisa tak ceritakan dengan lancar. Sampai pada akhirnya cerita ini pun berhasil tak ceritakan sampai akhir dan cerita ini bisa ditayangkan di Gembara Sunyi. Mungkin bagi teman-teman yang nonton cerita itu nggak ada kejadian apapun. Tapi bagi aku pribadi yang menceritakan cerita ini, betapa beratnya cerita ini. Jadi benar-benar kurang ajarnya si dukun yang membuat sihir tersebut. Dalam cerita itu diceritakan bahwa si dukun ini sengaja bongkar jenazah perempuan yang masih perawan dan sengaja memotong telinga perempuan tersebut untuk dijadikan sebagai media sihir. Bayangkan betapa tersiksanya mayat perempuan tersebut. Betapa mayat perempuan ini jadi tidak sempurna akibat kelakuan dari dukun bajingan tersebut. Di episode selanjutnya ini yang menarik untuk kami ceritakan adalah episode Jelangkung. Jadi cerita ini baru-baru aja kemarin. Sebelum kami menceritakan cerita Jelangkung ini, kami dapat cerita email dari Sobat Gembara. Ada email masuk yang dia ini menceritakan tentang Jelangkung. Menarik sebenarnya karena sebelum-sebelumnya aku sendiri nggak pernah cerita tentang Jelangkung di Gembara Sunyi. Seingatku seperti itu. Jadi begitu ada cerita Jelangkung, langsunglah ini menariklah untuk diceritakan. Mulai aku baca-baca ceritanya, aku dalami ceritanya dan coba tak hayati. Setelah cerita ini tak rasa masuk untuk diceritakan, aku sempat ngomong ke teman-teman tim, coba bikin boneka Jelangkung untuk dipajang di studio. Untuk aksesoris aja lah, tak pikir. Ternyata waktu itu beberapa hari setelah itu nggak ada yang buatin. Akhirnya di satu kesempatan senggang, aku coba bikin sendiri boneka Jelangkung itu. Kebetulan aku ada gayung yang terbuat dari batok kelapa. Itu langsung tak kasih kayu, membentuk seperti boneka Jelangkung. Terus tak kasih kaos-kaos bekas warna putih. Langsunglah batok kelapa ini tak gambar wajah yang menyeramkan. Gak tahu setelah gambar ngelukis seperti apa adanya. Aku sendiri juga nggak terlalu bisa melukis yang bagus seperti apa. Jadi aku coba gambar sebisaku dengan cat akrilik. Tiba-tiba setelah gambar itu perpaduan warna merah, hitam, dan putih. Tak lihat kok, ini kok wajah Jelangkung ini kok kayak serem banget. Enggak wong ini cuma boneka biasa untuk aksesoris ya, sudahlah. 1 hari sebelum proses syuting, boneka Jelangkung ini tak taruh di kursi persis di belakang musola. Setelah ditaruh di sana, aktivitas pun berjalan seperti biasa. Dan waktu itu kalau nggak salah pada saat sholat asar. Jadi sebelum-sebelumnya itu
ada satu kejadian memang. Seisi rumahku itu, mereka semua ini mencium bau bangkai tikus. Dan baunya itu benar-benar menyengat. Dicoba dicari sampai mendatangkan orang untuk cari bangkai tikus ini. Nggak juga ketemu. Mereka juga heran. Jadi si tukang yang datang ini, yang cari bangkai tikus itu juga heran. Awalnya kami mengira bangkai tikus itu ada di lubang-lubang air yang dari atas. Ternyata setelah dibongkar, nggak ada bangkai tikus di sana. Tapi mereka semua, kami ini masih mencium aroma bangkai tikus yang benar-benar menyengat. Setelah dicari sampai ke sana kemari, nggak ada bangkai tikus. Nah, kejadian aneh kedua, kamar kami pribadi, kamarku dan istri itu tiba-tiba lampunya mati. Dan kamar di studio ini, lampunya juga mati, lampu yang utama. Bukan lampu yang ini, bukan lampu studio, tapi lampu utama, lampu yang dari atas. Tiba-tiba mati semua, secara bersamaan. Kami pun akhirnya manggil teknisi yang bisa menangani hal-hal ini. Beliau datang dan langsung ngecek kelistrikan. Setelah dicek saklar sampai lampu, nggak ada kendala apapun. Setelah dites pen, dicek segala macam, nggak ada kendala. Yang seharusnya petugas listrik ini bilang, ini aneh mas. Saya ini berprofesi sebagai tukang listrik hampir 20 tahun lebih, baru ngalami hal-hal aneh semacam ini. Lah ini loh mas, sampai lihat sendiri, nyala. Dicek tes pen nyala. Di atas itu yang untuk tempat bolam itu juga nyala. Seharusnya ini sudah nyala lampu. Kok nggak bisa nyala? Heran aku mas. Terus si petugas listrik ini ngeliat studio. Aduh mas, serem banget mas tempatnya mas. Kok kayaknya, apa mungkin ya gara-gara mereka nggak suka dikasih lampu ya? Terus aku bilang ke petugas listrik ini, sampai ada-ada aja pak. Ya enggak lah pak, ya memang kelistrikannya mungkin. Ya sudah, sampai coba cek di kamarku, soalnya lampunya juga mati. Oh iya ya mas, dibongkar lagi, dicek lagi, ternyata hal yang sama terjadi di kamar pribadiku. Si tukang listrik ini sampai geleng-geleng. Ini kok bisa ada kejadian gini ya mas? Nggak mungkin ini. Ini seharusnya sudah bisa nyala. Diganti lampu, sudah bisa nyala. Wong lampunya sampean ini normal. Listrik juga normal, nggak ada kendala apapun. Kok bisa mati? Si petugas listrik ini juga bingung. Sementara bau bangkai itu masih tercium terus. Bau bangkai tikus ini masih tercium. Waktu itu aku sendiri nggak paham. Sementara boneka jelangkung itu masih terdiam di kursi persis di belakang musola. Nah, satu hari menjelang proses syuting jelangkung ini, malam harinya waktu itu Isya, sekitar jam 8:30 malam, karena aku waktu itu belum sholat Isya, aku sholat Isya di musola sendirian. Karena yang tinggal di rumah ini cuma aku dan istriku, jadi aku sholat Isya waktu itu di musola. Di rakaat kedua, tiba-tiba dengar ada suara, tuk. Nah, waktu itu aku mikir, oh jelangkungnya ini jatuh. Setelah sholat akhirnya tak lihat, ternyata jelangkung ini, boneka jelangkung ini posisinya masih duduk di kursi. Padahal tadi dengar ada suara tuk. Seharusnya ketika ada suara seperti itu, jelangkung ini harusnya jatuh. Tapi waktu itu jelangkung ini masih duduk posisinya. Wah, ini ada yang aneh lagi. Sementara bau bangkai tikus ini masih tercium. Nah, keesokan harinya, ada beberapa teman yang datang ke sini. Mereka ada perlu sesuatu, dan begitu mereka datang, mereka itu ngerasa aneh. Iki omamu ono sing aneh. Rumahmu ini ada yang aneh. Nggak biasa-biasanya rumahmu itu kayak gini. Karena teman-teman ini biasa-biasanya datang ke sini memang. Dan pada saat itu dia merasakan hawa di rumah itu berbeda. Terus aku bilang, apa mungkin ya aku bikin boneka jelangkung itu? Terus temanku bilang, loh kok niku nggak boneka jelangkung ta? Iya, tak gawe syuting. Wah, kok niku, ayo bongkaran. Si temanku ini ngomong seperti itu, bongkaran. Kok nggak ngerti banyak kejadian yang semacam ini. Wis dah, bongkaran. Iya pak, kemarin itu juga ada bau bangkai tikus. Wis talah, bongkaran. Boneka jelangkungmu itu bongkaran, hancurkan. Nggak usah mbok pajang. Langsung lah buru-buru, temanku ini langsung ngambil boneka jelangkung itu, disobek-sobek bajunya, terus
wajah jelangkung yang tadinya tak cat ini semuanya dicat putih. Setelah itu, percaya nggak percaya teman-teman semua, nggak sampai setengah jam, bau bangkai tikus yang tadinya tercium tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Terus nggak lama setelah itu, lampu yang ada di kamar tiba-tiba bisa nyala. Lampu yang ada di studio juga bisa nyala dengan sendirinya. Nah, dari situ apakah memang benar gara-gara boneka jelangkung ini atau ada sebab lain? Kami sendiri nggak tahu menahu tentang hal itu. Dan akhirnya proses syuting jelangkung ini pun dimulai tanpa ada aksesoris boneka jelangkung. Nah, pada saat proses syuting tentang episode jelangkung itu nggak ada kendala apapun. Cerita ini pun berjalan dari awal sampai akhir dengan normal tanpa gangguan apapun. Oke teman-teman sekalian, itulah tadi cerita yang bisa kami bagikan tentang gangguan-gangguan yang sering kami alami di studio Kembara Sunyi. Jadi apa yang kami alami itu sama sekali tidak kami lebih-lebihkan, sama sekali bukan kami ada-adakan, tapi memang seperti itulah keadaannya. Jadi bagi teman-teman kru Kembara Sunyi atau teman-teman yang sering datang ke studio kami, sangat paham tentang hal itu. Karena di studio ini banyak sekali ornamen-ornamen yang etnik, ornamen-ornamen jadul dan sebagainya, karena aku pribadi senang dengan benda-benda semacam itu, dan kami menjadikan hal itu sebagai benda seni, sama sekali bukan seperti benda yang kami keramatkan, tapi semata-mata hanya untuk benda karya seni. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan teman-teman semua. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2023 untuk teman-teman semua. Semoga di tahun 2023 kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk bangsa, negara, dan agama. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah mendukung channel Kembara Sunyi sampai sejauh ini. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh perjalanan mencari intan pujaan. Aduhai, di mana Tuhan? Mengapa pergi tanpa pamitan? Lembahku turuni, bukit nan tinggi ku daki. Aduhai, tak kunjung jumpa. Mengapa hilang, tak tentu rimba. Laut hempaskan ku pada